Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tiga. PKDP Angkatan 3. Perencanaan pembelajaran bahasa Arab, strategi pembelajaran bahasa Arab, sorof, qiraah, nahu, micro teaching, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, al-balaghah wal usuliyah, praktikum ibadah dan qiraah, penelitian pendidikan bahasa Arab, dan psikososial linguistik. Pernah menjadi guru bahasa Arab di Madrasah Pembangunan di tahun 2006 sampai 2011. Sekretaris Prodi MP di 2022-2023, Sekretaris Prodi MPBA 2023 hingga 2027. Pernah menjadi pendamping madrasah program Outside 2012-2014, Direktur Lembaga Al-Mahrez Global Community MGC, Khatib di Jabodetabek, Trainer PKDP 2022-2023, Pengurus Imla bidang penerbitan dan publikasi pusat sejak 2015, Penasehat DKM di beberapa masjid, dan Penasehat Yayasan Darul Arifin. Bentar Bu, jangan ini dulu ya. Saya tambahin. Nah, biar tambah banyak kan. Monggo Bu, yang terakhir. Ya. Dan yang terakhir, beliau adalah pewawancara LPDP. Masya Allah. Terima kasih. Ibu dari mana? Dari Aceh, tapi asalnya dari Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Ibu siapa namanya? Umi Habibatul Islamiyah. Umi. Ya, terima kasih Bu Umi ya. Juara 1 ya, karena di depan. Jadi makin ke belakang makin besar juaranya. Baik Bapak Ibu, nomornya udah dicatat 0815. Siapa tahu mau ngundang? Kalau hajatan 8421 4465. Kalau Bu Nisa udah nyatet pasti ya. Kalau tadi kelewat tanya Bu Nisa ya. Kenapa? Oh iya, Bu Nisa boleh share. Nah ini yang paling atas, mohon maaf kelewat nih ya. Belum saya hapus. Prof Assoc, harusnya kan Associate Prof. Itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dibalik kan. Nah, itu ijtihad saya aja ya. Kenapa saya tambah itu? Karena nama saya pendek. Kalau Bu Umi tadi kan panjang, nggak usah. Bu Umi apa tadi? Bu Umi? Umi Habibatul Islamiyah. Wah, panjang tuh. Umi Habibatul Islamiyah. Islamiyah. Ya, panjang. Kalau saya Raswan. Makanya kalau bikin paspor tambahin terus nama bapak, nama kakek. Betul nggak? Nah, baik Bapak Ibu yang seger-seger. Capaian pembelajaran kita adalah satu, kebaca nggak ini? Alhamdulillah. Memahami pengelolaan kelas dengan indikator menjelaskan pengelolaan kelas. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk pengelolaan kelas. Itu indikatornya. Kompetensi kedua, mengaplikasikan dasar-dasar komunikasi dalam pengelolaan kelas. Indikatornya mengaplikasikan dasar-dasar komunikasi
komunikasi dalam pengelolaan kelas. Ini ada di modul. Yang baca nggak usah moto. Ada modulnya belum? Ada ya. Kalau nggak ada saya kasih ini. Ada? Yakin ada? Nah, kalau nggak ada saya kasih ini. Saya kirim ke Bu Nisa ya. Ini udah saya split hanya bagian kita aja. Hanya bagian yang materi hari ini sekitar beberapa halaman ya. 17 halaman. Jadi Bapak Ibu kalau ini hafal di luar kepala, udah itu Bapak Ibu udah luar biasa ya. Jadi hanya ini yang kita pelajari ya. Jadi saya sangat senang ngajar materi ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah bisa semua. Jadi seperti apapun ngajarnya Bapak Ibu udah bisa ya. Ya. Iya, beda kalau saya ngajarin sesuatu yang baru kan. Ini kan Bapak Ibu tiap hari ngajar, tiap hari mengelola kelas, tiap hari mengelola pembelajaran. Ini langkah-langkah kita sesuai dengan di situ ya. Nanti ada pengelompokan ya mungkin sambil ngopi atau apa nanti kerja kelompok ya. Lalu nanti presentasinya gitu aja kan. Sebelum ke sini, kita ada ini dulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Apa yang terbesit dalam benak Anda? Halaman 2. Tidak duanya. Udah ada. Udah disampaikan ya? Belum, alhamdulillah. Karena ilmu ini udah ada yang saya kasih tahu nih. Jangan kemarin. Belum. Melihat deretan angka ini, jawabannya apa? 2 missing. 2. Apa jawabannya nih? Tidak ada duanya. Anda itu keren seperti deretan angka ini. Tidak ada duanya. Menggombal. Siapa yang keren Pak? Bapak Ibu ya. Coba ini baca. Yang baca yang juara 2. Juara 1 udah ya. Dari mana Ustaz? Bapak? Saya dari Bakat. Bakat ya. Hah? Bangka Mampang sih, Pak. Oh bukan Bangka Belitung. Yang kita main keluar ya. Bangka aja ya. Ya Pak. Ya, pasca kehadiran Bapak Ibu semua dan Nagasaki. Coba Pak diulang Pak, bahasanya yang pasca kehadiran kota Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang Hirohito mengumpulkan para pejabatnya, termasuk memimpin pasukan perang Jenderal Toyo dan bertanya tentang satu hal yang penting. Tanya gimana? Pertanyaan apa Pak? Berapa jumlah guru yang masih hidup? Berapa jumlah guru yang masih hidup? Kira-kira apa yang kita pikirkan? Pertanyaannya kenapa begitu? Karena ada danus. Kenapa nih? The important of teacher ya. Karena guru itu sangat mulia ya. Kalau dosen gimana? Sama juga. Lebih mulia lagi. Kalau guru aja mulia, apalagi dosen. Amin. Sebetulnya pengen bilang dosen juga, cuma di Jepang nggak ada kata dosen. Ya, di Jepang nggak tahu kata dosen itu apa. Iya. Ini rahasia ya. Saya kan
5 tahun jadi guru di sini di Ciputat ya, di sekolah yang mahal. Mahal atau mahal? Tahu. Itu uang mukanya berapa Bu Lisa? Di MP itu 30 ya sekarang ya. Tapi yang saya amati, Lab school ya Pak. ini rahasia ya. Rahasia. Ya bilang. Yang saya amati, guru itu pengen jadi dosen. Tapi rahasia ya. Tapi tidak ada dosen yang ingin jadi guru. Artinya dosen itu di atas guru. Levelnya gitu. Ya, pernah ngomong sama dosen aja kan? Apa guru lain lagi cerita. itu seni berdakwah gitu ya. Seni tausiah gitu ya. Wah, ini guru keren-keren, padahal biasa aja saya. Tapi kalau pas ini betul-betul keren ya. Jadi guru itu, apalagi kalau udah S2, itu pengennya jadi dosen. Padahal saya udah bilangin, dosen itu gajinya kecil. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Kata dia, karena rukun iman cuma 6. Nggak ada percaya sama guru. Gitu ya. Saya bilang dosen itu kecil. Kalau guru setiap tahun ada jalan-jalan, dosen enggak. Setiap hari habis jalan-jalan. Setiap tahun dampingin anak jalan-jalan kemana ya kan? Kebagian tuh baru sama-sama Bu ya. Pas jadi dosen nggak ada yang ngajak. Udah saya singgung-singgung mahasiswa nggak juga. Saya katanya jadi dosen kok nggak pernah diajak jalan-jalan tuh. Nggak ada yang ngajak satu sekarang. Udah 2011 sampai 2023 baru tahu. 12 tahun. Oh, pintar ibu matematikanya. 12-13 tahun nggak ada yang ngajak. Gitu ya. Jadi padahal udah saya bilangin itu tetap pengen jadi dosen. Maka bersyukurlah kita sebagai dosen. Dan kalau nanti guru besar, kita jadi guru lagi. Iya, artinya memang dosen dan guru itu sama. Jadi ini sebenarnya guru ya. Dosen dan guru ya. Mungkin kalau sekarang berapa jumlah guru dan dosen yang masih hidup? Berapa jumlah guru dosen yang hadir hari ini? 39 ya, betul? Khawatirnya ada yang masih di kamar, mungkin masih menikmati kan? Ya nggak apa-apa. Saya juga kalau jadi peserta begitu kan, kadang-kadang kita telat. Gitu kan? Oke. Silakan. Karena ini banyak dari beragam ya. Hari ini kita silaturahim terus berbagi inspirasi refreshment tentang dasar-dasar komunikasi pembelajaran. Metode presentasi simulasi dari praktek. Oke, kita kontrak dulu. Itu lagi apa? Jadi megang teman yang muhrim tadi. Silakan pegang kok kan? Budi saya bingung. Siapa? Jadi pakai syarat aja yang laki-laki perempuan ya. Ada dindingnya sampai. Kalau di Muslim, ini yang nggak Muslim ya, itu nggak boleh bersentuhan. Coba, yang Muslim aja. Nah, gitu. Kalau yang nggak punya pasangan, kursi aja. Ya siap. Ikuti kata-kata saya. Ini bisa dipraktekkan di tempat masing-masing. Siap udah megang temennya atau kursi? Temanku. Belajarlah dengan serius. Temanku. Sebentar lagi. Kamu. Ente. Sampean. Akan menjadi dosen profesional. Maka belajarlah dengan serius.
Lakukan apapun yang diperintahkan oleh Bapak Aswan. Harus sebelah. Makanya ke sebelah. Sekarang ke sebelah. Gantian. Kamu udah berdua ya? Kamu udah berdua nggak apa-apa. Ulang lagi berarti gitu. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri ya, gitu ya. Kan tadi yang berjanji harus sebelah. Berarti kursi yang berjanji ya, yang berjanji. Temanku. Seriuslah. Dalam belajar. Lakukan apapun yang diperintahkan oleh instruktur yang mengajar dari jam 7.30 sampai 9.30 tanggal berapa ini? 25 Agustus 2023. Oke. Siap? Melaksanakan janjinya? Oke. Ini baru kali ini nemu kelas yang sehebat ini ya. Betul ya? Biasanya lebih hebat lagi, Pak. Biasa. Nah ini udah. Tapi karena ini banyak yang ini apa namanya, banyak keragaman kita ya, pasti ada yang bisa bernyanyi. Siapa yang mau nyanyi? Soalnya bagus ya. Mana? Biasanya suara Pak Edi bagus. Bagian apa? Berarti tawa dulu, Pak. Tawa dulu, Pak. Tawa dulu, Pak. Oh, ini ikut nyanyi. Siapa yang Cuina? Ingat masih 2 kali. Kalau saya nyanyi, sudah mulai. Kenapa saja fals? Iya, Bu. Ayo, Merlin. Merlin gantikan Pak Raswana dia sampai akhir. Saya gantikan Pak, yang waktu masuk saya ya. Karena udah janji. Iya, udah janji. Pak maaf, suara saya sebenarnya tidak sebagus yang mereka katakan. Mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Bisa berdiri, tanah airku tidak berkeluar. Oh, udah Pancasila. Oh, baik. Saya mau lama distraksi. Maaf, Pak, jadi saya sudah pesan tiket. Berarti tiketnya udah deh. Pas
Pakai musik, Pak. Musiknya apa? Musik Budi saja. Pancasila. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih. makasih Bu ya, Bu. Bu siapa tadi? Bu Merlin Pak dari AKM Manado. IKN Manado. IAKM. IKN Manado. Terima kasih Bu Berli. Suaranya Masya Allah mirip suara itu. Bisa apa once? Once atau klise ya. Pokoknya kalau saya nyanyi disangka dangdut terus. Aneh tuh, waktu saya ngajar di sekolah kan nyanyi terus tuh. Karena ngajar anak kecil. Kata anak-anak, "Pak, lagi nyanyi dangdut ya?" Padahal bukan dangdut, bisa nyanyi dangdut gitu ya. Wallah. Oke Bapak Ibu. Mana ya? Hari ini kita belajar tentang, sebetulnya ada dua ya. Ada pengelolaan kelas, ada pengelolaan pembelajaran. Ada dua ya. Ada pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran. Pembelajaran itulah yang isinya dasar-dasar komunikasi pembelajaran. Ya. Ada pengelolaan kelas. Kalau pengelolaan kelas itu berkaitan dengan benda-benda ya. Misalnya ibu didudukin kayak gini, nah itu namanya pengelolaan kelas. Bisa didudukinya bisa kayak pangkat, atau pangkat, nah ini di sini ya. Ada di modul itu. Bisa memutar, bisa kelompok-kelompok kecil. Nah, kita di kampus mungkin sering gitu ya, berubah-ubah. Bisa kayak apa itu seminar ya, seminar ada 10 tadi, menurut itu ada 10. Itu namanya pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu sangat penting, termasuk yang minus atau minus matanya minus itu duduknya di depan. Nah, itu bagian dari pengelolaan kelas ya. Kalau yang tinggi di belakang, kalau berdiri ya, yang tinggi di belakang, itu bagian dari pengelolaan kelas. Nanti kalau pas di foto yang tinggi belakang, yang tinggi di depan, ngalangin yang di belakang, itu bagian dari pengelolaan kelas. Kalau pengelolaan kelasnya bagus, itu berkontribusi pada kesuksesan pembelajaran. Jadi kalau pengelolaan kelasnya salah, maka insya Allah hasilnya juga tidak akan terlalu bagus, kecuali takdir ya. Jadi ya, nah, kecuali takdir. Kalau dia nggak belajar juga pinter, nah itu berarti dia ada kelebihan khusus. Darahnya tidak merah lagi, darahnya biru. Jadi kalau ada mahasiswa tidak pernah melaksanakan tugas, tidak pernah belajar, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah baca buku, bahkan ketika belajarnya tertidur, bisa jadi kalau dia pintar itu dia darahnya tidak merah, darahnya biru, jadi orang hebat. Kalau di Islam namanya apa? Ladun. Tapi katanya wafi laduni kolah, tapi itu sedikit. Mungkin di ruang ini dari 40 yang begitu ya hanya 1, 2.
nol ya, nggak ada. Jadi kalau saya memang kalau saya ngajar ya, itu saya udah beli aturan dari awal. Ini kisah saya aja ya. Jadi yang duduk di depan ini calon A. Itu suka begitu kalau saya. Yang di belakang itu Allah alam. Nanti pindah ke depan, kan besok udah nggak saya lagi kan gitu. Itu kan hanya sadar ya. Kalau di depan semua, di belakang kosong loh. Ya, sama juga. Makanya saya suka bikin aturan, misalnya kalau ada bangku di depan kosong, maka yang duduk di paling belakang dianggap tidak. Kalau di kelas bukan di sini ya, bukan di sini sekali lagi ya. Bukan di sini Pak ya. Nah. Ini misalnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 orang yang tidak ada. Dimulai dari pojok. 1, 2, 3. Ya, ini bukan hari. Maksud saya itu bagian dari pengelolaan. Karena sehebat apapun Bapak Ibu mengajar, pakai metode jingkrak-jingkrak, pakai nyanyi, pakai sulap, pakai pokoknya biar menarik ya, pakai PowerPoint, pakai yang gini-gini loh, pointer. Kalau anaknya tidak ditata dari awal, tidak dikelola kelasnya dengan baik, maka itu mimpi itu akan menjadi berhasil. Setuju apa tidak? Oh, sedikit yang setuju? Nah, yang lainnya dalam hati gitu ya. Setuju. Baik, pengelolaan kelas ini banyak. Kayaknya nggak kebaca gimana Bapak Ibu ya. Jadi karena ini nggak kebaca, kita dikit-dikit aja nanti kita diskusi ya. Jadi ada penataan kelas gitu ya, penataan kursi dan lain-lain ya. Nah, selain pengelolaan kelas ada namanya pengelolaan pembelajaran. Nah, di dalam pengelolaan pembelajaran itu ada macam-macam ya, ada 10. Nah, ini alhamdulillah teman kita. Alhamdulillah. Wow. Yang merah nggak kelihatan ya? Nggak kebaca. Kelihatan kan? Tapi nggak kebaca. Ya. Jadi jangan yang penting kelihatan, yang penting kelihatan, yang penting kebaca. Alhamdulillah, kalau nggak kebaca nggak apa-apa. Ada 10 ya sebetulnya. 1, bagaimana Bapak Ibu mampu membuka dan menutup pembelajaran. Nah, ini perlu diredupi. Nah. Ya, oke. Bapak Ibu, keterampilan pertama adalah Bapak Ibu harus bisa membuka dan menutup. Saya pernah ikut pelatihan, Bapak Ibu katanya ngajar itu tergantung bagaimana membuka dan menutup. Jangan tanyakan yang lain. Ngajar itu bagaimana Bapak Ibu membuka buku. Itu bagaikan tadi Bapak Ibu yang dari daerah naiknya Garuda. Itu bagaimana kalau naik itu take off dan bagaimana itu. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai bagaimana membuka dan jangan bayangin yang lain. Pembelajaran itu. Jadi kalau membukanya adalah soft, suka begitu ya. Itu kan baca ayat-ayatnya banyak tuh. Nah, itu deh serendah. Jadi bagaimana membuka? Kalau pembelajaran kita biasanya membuka dengan salam, sapa, dan menutup dengan foto bersama biasanya. Nah, itu soft. Tuh, nanti jangan lupa, kalau saya lupa ingetin ya. Tadi akhir foto bersama. Terus kalau kita tadi di awal telat, di akhir jangan telat. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar, misalnya telat, harusnya jam 11, karena masih pada makan, mulailah jam setengah 12. Harusnya selesai jam 1, Ibu tambah menjadi setengah 2. Disangkanya itu bagus.
Padahal dosanya 2 kali kan? Bahkan 3 kali. Pertama, dosa salah memulai. 2, dosa salah mengakhiri. 3, mengganggu pelajaran selanjutnya. Maka tadi kita telat berapa menit karena makan dan lain, diakhiri jangan telat. Makanya ingatkan tadi. Gitu ya. Kalau saya ngajar selalu ingat jam sih, sama dengan khutbah. Kalau di agama lain ada khutbah juga ya. Ini di sini saya khutbah, itu saya selalu lihat jam. Nggak boleh lebih dari 15 menit, 20 menit. Kalau lebih itu dimarahin sama DKM. Jamaahnya ngantuk ya. Jadi mengawali itu penting Bapak Ibu ya. Mengawali itu penting. Bapak Ibu harus tapi karena udah bisa semua ya, saya enak-enak aja ya. Pasti udah biasa ya membuka dan menutup. Walaupun ini disebutnya dosen pemula kan? Iya. Masih 25 kan usianya? Nah, pemula. Namanya pemula 25, 26 ya. Tapi wajahnya mirip-mirip 25. Apalagi kalau pakainya hitam putih. Suka ada pelajaran hitam putih ya? Iya. Udah 60 aja kayak masih muda. Kayak SMK gitu. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus pandai membuka emosi. Yang kedua harus pandai menjelaskan. Saya aja nggak lihat ya. Nah, gimana Bapak Ibu ya? Jadi, oke. Bagaimana menjelaskan ya? Nah, Bapak Ibu dalam menjelaskan pertama harus ada jelas suaranya, jelas mimiknya, gitu ya. Terus kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Pembelajaran adalah ini contoh. Kemudian ada pemberian tekanan. Kalau yang ditekan berarti suaranya harus diapain? Tinggiin, ya kan? Nah, di stressing ya. Lalu ada penggunaan balikan, ada menggunakan isyarat lisan. Menggunakan isyarat lisan, menggunakan suara naik turun ya. Boleh menggunakan media. Kalau suara Bapak Ibu kecil, boleh pakai mikrofon. Ya. Di kampus ada mikrofon gini kayak gini. Nah, itu ya boleh pakai itu ya. Kalau di sekolahnya nggak ada, buat sendiri. Toa. Lalu menggunakan gerakan. Ini yang ahli Bu Nisa nih pakai gerakan-gerakan. Pakai gini ya. Kembali ke lab. Kembali ke lab. Jadi harus pakai tangan. Pakai mimik, pakai nada, pakai ice contact kalau bisa ya. Tapi ini yang paling ahli artis-artis ya. Ya mata artis itu keren ya. Kalau lagi main sinetron matanya itu naik turun apa gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau dosennya nggak hebat-hebat banget seperti itu ya, ya kan, ya minimal meniru lah. Makanya satu waktu ini cerita di Ciputat ada zaman dulu ya pembuatan video pembelajaran yang praktek guru mungkin dosennya itu dia bikin video pembelajaran, ada dialog tulisan. Itu dialognya itu jauh banget sama sinetron, mimiknya apanya gitu. Ya mungkin kita harus belajar sama mereka ya. Jadi kalau nonton sinetron halo, masih 1 jam lagi kan? Udah lumayan. Kalau nonton sinetron jangan lihat ceritanya doang, tapi kita belajar bagaimana dia verbalnya dan lain-lain. Itu ya. Ini baru ya. Jadi kalau nonton sinetron jangan melihat kesedihan ceritanya, termasuk kuliah film ya. Tapi bagaimana kita belajar komunikasi kalau seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada 10 lagi.
Tapi kan singkat-singkat aja ya, nanti kita diskusi, nanti presentasi aja. Kemudian menguasai media dan model pembelajaran, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus update terus. Kalau bisa dosen itu punya akun YouTube. Punya akun YouTube semua? Punya Pak. Nah, nanti subscribe punya saya. Ya, Bapak Ibu ketemu saya minimal ada kenang-kenangan subscribe, gitu ya. Oke, menurut saya dosen wajib bisa ngedit video. Ya, begitu ya. Pokoknya apa teknologi terbaru harus kita ikuti, meskipun mungkin kita nggak akan bisa ngalahin anak-anak sekarang, gitu ya. Ngalahin anak-anak murid kita, mahasiswa ya. Saya kadang-kadang apa-apa nyuruh mereka, gitu ya. Tapi jangan terlalu nyuruh banget, kita harus tahu, gitu ya. Ini baterainya habis, Mas. Habis ya. Ya, baik. Kemudian ada model-model pembelajaran. Nah, ini apalagi Bapak Ibu pengajar materi ini udah paham betul ya. Model-model, ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada teknik, ada taktik. Kalau dijelaskan sama saya semua, nggak cukup 3 hari. Ya, Bapak Ibu nggak pulang-pulang, kasihan. Ini model data semua ya, model-model pembelajaran. Sekarang itu ada yang lagi ngetren namanya project, ya, terutama di sekolah-sekolah ya. Keterampilan bertanya. Nah, ini harus Bapak Ibu pandai-pandai nih bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan. Bahkan dulu di zaman saya masih muda, masih zaman mahasiswa S1, ada seorang dosen. Kalau masuk kelas, dia bilang begini, ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, udah kita sampai di sini aja, pulang. Tapi orangnya udah nggak ada almarhum. Saya terkesan betul pengajar begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita berarti udah selesai belajar, pulang. Ada selesai gitu ya, pas masuk. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pulang. Jadi bertanya itu memang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dosen, mahasiswa dan dosen ya. Kalau yang ngajar dosen ya dosen ya. Terus keterampilan membuat penguatan, bagaimana men-stres. Jadi aspek-aspek yang sulit itu harus ditekankan, gitu ya. Jangan sesuatu yang tahu diulang-ulang, biar sesuatu yang rumit ditinggalkan, gitu ya. Keterampilan variasi dan membimbing diskusi. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu dalam mengajar itu harus ada variasi. Kayak Bapak Ibu makan, betul nggak? Kalau tiap hari sama ayam, enak nggak? Enggak, Bosan. Karena teman saya kalau sama ayam bau Pak, sampingnya ayam. Ya, jadi kalau makannya ayam terus ya bosan. Termasuk Bapak Ibu udah berapa hari di sini? udah selalu kondisi Pak. Udah bosan belum tuh makanan itu yang di atas? Oh belum. Oh iya, alhamdulillah ya. Tapi ini kisah nyata ya, teman saya yang pejabat hampir tiap minggu ke hotel, katanya enak kok. Pengen makan tuh yang pinggir jalan tuh. Nah, itu dalil itu dikuatkan oleh Chef Juna atau Chef Juna. Beliau berkata bahwa kalau di rumah beliau makan itu ketoprak apa itu. Karena bosan makan makanan yang mewah itu bosan. Jadi kalau tidak variasi bosan ya. Variasi suara, variasi kesunyian, bahan, interaksi dan lain sebagainya ya. Kemudian komponen kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, ketika membimbing ini harus betul-betul
kita pantau bagaimana memusatkan perhatian, ya, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, mengingatkan kontribusi siswa, meningkatkan kontribusi siswa. Jangan hanya 1-2 yang kerja, yang lainnya nonton atau numpang nama, ya. Menyebarkan partisipasi siswa dan bagaimana menutup diskusi. Begitu juga ada keterampilan lain, yaitu mengajar kelompok kecil. Bagaimana keterampilan melakukan pendekatan secara pribadi, ini kelompok kecil, ya, atau individu, ya. Keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan membantu dalam belajar, keterampilan merencanakan dan melaksanakan KBM. Nah, ini udah tadi. Dan yang tadi keterampilan mengelola kelas. Jadi duduknya itu harus variatif, ya, tidak itu aja. Baik Bapak Ibu, sudah jenuh? Alhamdulillah kalau udah jenuh. Kita ini ada tugas. Ini kan di sini, ya. Udah punya kelompok-kelompok Bapak Ibu? Belum Pak. Oh, belum. Nah, Ada yang lupa. yang kelompok kemarin udah lupa. Ya lupa. Nah, yang udah lupa kita hitung. Dibuat 6 apa 5 kelompok kita? Apa 4 kelompok? 4 kelompok, berarti 8, ya. Dari Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 8. 9, Nah, 1, 3, 4, 5, 7, 1, 2. 3 Ibu dulu, ya. Oh, iya. 3, 5, 2, 4. Bapak mau 3 mau 4? 4. Oh iya, 3. Nanti bilangin, ya. Kenal nggak Pak? Nah, 4. Jadi suara kecil, Pak. Oh, 1, 2. Oh iya betul, berarti hanya ada 3 segmen. Oke. Baik Bapak Ibu, kelompok 1 di mana, 2 di mana? Jadi 8 nih. Iya pada di 8. Ini dari 8 apa 4? 4 kalau 4 berarti mau sampai 4. Salah, nanti salah. Berarti yang salah saya, ya. Iya, iya. Itu lagi, Pak, ya. Nah, tapi ada ini kan kalau ngajar itu, dosen itu pasal 1 dosen selalu benar, ya. Iya. Nomor 2, kalau dosen salah, lagi. 1. 3. Atau gini aja, 1 dan 5 berarti kelompok 1, gitu ya. Iya. Paham kayak gitu? Ulang aja Pak. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Tidak. 1, 2, 3. Baik, kelompok 1 di mana? di depan. Sini. 2. Ya, pokoknya 1 depan apa 2 ya? Belakang 3, 4 gitu. Khawatir bingung kalau 1 depan, 2 belakang bingung. Nah, gitu. Bapak Ibu, waktu diskusinya 20 menit ya. Kopinya di mana ya?
mengerjakan LK 41 Bapak Ibu ya. LK 41.